Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak kita itu dilatih baik sholat maupun puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Sebelum masuk usia balik maka itu latihan, pembiasaan. Anak kalau dilatih sejak kecil, dia akan terbiasa. Yang dibiasakan itu yang nanti akan berlangsung terus sampai besar, sampai tua. Nah ini momentum anak-anak ini adalah harus menjadi momentum yang emas bagi ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, masalah sholat misalnya, pastikan anak-anak kita itu melaksanakan sholat 5 waktu dulu. Ini masalah sholat dulu ya. Orang kata mungkin sholatnya sih jengking apa gitu, enggak apa-apa. Yang namanya anak, Bu. Anak saya itu kalau sujud dengkulnya orang nang mester, Bu. Jadi jengking kayak niki, Bu. Gelem jungkel. Anak saya itu yang kecil itu. Jungkel kayak gelem bae. Tapi lama-lama dia duduk dulu baru sujud begitu. Artinya nggak mau dia. Mungkin antara angan-angan dengan fisiknya beda begitu ya. Karena masih 3 tahun begitu ya. 3 tahun. Nah ini sholat. Maka ketika 7 tahun itu harus dimulai sholat. Kalau 10 tahun belum melaksanakan sholat supaya apa? Dipukul tapi yang tidak membahayakan. Dipukul karo doran karo pring, waduh yang bludak. Pukul yang apa ya? Ya jangan yang membahayakan. Misalnya dipukul nebokonge, apa kabeh diteplak, dipukul sirahe waduh. Ini bisa KDRT. Zaman miyen lah diantem karo tuding nggih. Oh, bapak kula mulang ngaji siap niku kayak walesan wis pokoke. Nah, ora bisa langsung antem mejane. Nah, kalau 10 tahun belum sholat maka dipukul. Nah, silakan jangan menafsirkan memukul yang tidak menyakitkan dan mendidik, monggo lah ya. Nah supaya ini menjadi kebiasaan, menjadi nanti anak itu sholat, satu, ya, menanamkan pengertian bahwa itu penting, puasa itu penting, sholat itu penting bagi kita. Pentingnya kenapa? Kalau dalam bahasa agama itu kan wajib, wajib itu harus ditunaikan. Ya, wajib harus ditunaikan. Jadi ini harus tertanam. Oh iya, berarti saya ini harus sholat. Nek pun kaya niku jenengan terus mengawal. Ini yang kadang-kadang kelemahan kita. Wong tua pada orang ngontrol anaknya sholat apa ora, puasa apa ora. Oke. Jenengan kalau kondur ke rumah, yang ditanyakan apa anaknya pertama, wis sholat apa urung? Nggih. Nah, puasa nggih kaya niku. Esi puasa apa ora? Esi siam puasa napa mboten? Ampun dijor klowor kan dia butuh perhatian juga dari kita. Lha aku wis puasa nang ibune malah jorno bae, malah ditakoni ora, tukok napa-napane ora. Nggih. Nah ini, jadi ini harus diperhatikan oleh kita. Perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah diberi penghargaan, reward. Puasa, rampung puasa kasih hadiah, Bu. Yang rajin sholat kasih hadiah, ya hadiah monggo lah, sesuai kemampuan, sesuai kondisi masing-masing. Iming-iming ganjaran pahala anak-anak itu abstrak, Bu. Belum bisa memahami yang tinggi-tinggi. Anak itu kan sederhana. Nah, reward itu dalam rangka untuk
lebih memotivasi. Seperti anak kalau berdoa kan teriak-teriak loh, doa teriak-teriak kan nggak boleh sana. Doa ya tadarruan wa khufyatan, DP dengan suara yang pelan. Tapi untuk melatih anak supaya dia bisa berdoa kan dengan teriak-teriak. Mari anak-anak sekalian kita mulai dengan membaca doa sebelum makan, kan keras. Nah, orang tua ya kayak orang kayak gue, serung malah. Nah ini diberi penghargaan, ya, diberi reward, seneng itu. Makanya nek nampung puasa, misalnya niki, makanya plesir. Nah, misalnya bocah seringnya plesir, maring jaringau. Loh, masa jaringau kan aja kira. Yes, plesir jaluk endi? Pancasan, oh ini pancasan. Reward penghargaan. Kalau menurut teori modern katanya itu ada punishment ya, hukuman. Tapi hukuman ini jangan hukuman yang sifatnya membuat trauma, itu jangan. Orang tua sekarang itu banyak yang menghukum anak yang memberikan efek trauma sehingga teringat terus. Akhirnya pelampiasannya kepada temannya, kepada orang lain gitu. Nah, ini kita berusaha untuk menghindari ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tentunya pembiasaan orang tuanya dan sebagainya. Saya misalnya mengamati di daerah-daerah tertentu itu anaknya bisa sholat tuh. Ini bacaan-bacaan pokok itu bisa. Tapi karena orang tuanya tidak rajin sholat, ini biasanya kan lanjaran orang ninggalna kacang ibu nggih. Kacang orang ninggalna lanjaran. 11 rolas. Maka kalau orang tuanya tidak sholat, menyuruh anaknya sholat, ya pelok. Masjid, sholat. Nah bapak sih sibuk lagi wean. Nah ini pembiasaan, ya. Dibiasakan ya segala sesuatu itu. Nah khusus tentang puasa ini, anak-anak diberi kesempatan semampunya, sekuatnya, tapi niatnya sampai maghrib. Aja nanti puasa, ngesuk puasa tekan duhur ya, itu bukan puasa. Niat itu sampai akhir. Wondene nanti di tengah jalan orang kuat, jangan dipaksa. Orang usah bocah cilik wong tua kalau nggak kuat juga boleh makan, boleh bu. Jangan lagi puasa kelongor semaput debluk ya, madang bae wis. Aja dipaksa orang. Aku si kuat, cengap-cengap si kuat. Menyiksa diri itu namanya. Allah itu tidak senang yang begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kecuali sesuai kesanggupannya. Enggak ada di dunia ini yang memberatkan manusia, enggak ada, Bu. Enteng kabeh. Salat enteng. Bisa sholat karo ngadeg berdiri, orang bisa turun, jagung ulih, sah, dapat pahala. Orang bisa karo isyarat, Allahu Akbar, sah bu. Sama dengan orang berdiri, nggak bisa nih kayak gini, sikile digip kabeh, tangannya digip kayak gini, loh, ya nggak bisa. Tapi kan dia wajib sholat, puasa lebih kepenak maning, jangan harus milih sing de. Milih sing ora puasanya orang nyarutang uli jenengan babaran misalnya saben tahun babaran bae ora puasa ya wong ibu-ibu kan setahun kan bisa menyusui sebulan meteng maning misalnya misal gitu contoh kan boleh itu ya dengan apa itu namanya fidyah itu pilihan boleh. Arep sing bayar utang ya anak mriyang, jenengan gelem kon mriyang. Yo ora lah, mosok kon mriyang. Musafir berjalan jenengan lunga maring Jogja medhot uli madang. Sing larang siapa? Tapi aja demonstrasi kae nyong ora puasa kae.
mereka ngirim maring liyane. Besok nyarutang di hari yang lain. Malah jenengan kadang dosa puasa ning lagi halangan nggih, lagi prei. Enggak boleh malah, banyak pilihan lah. Pilihannya kepenak-penak kabeh, lah kasih ngangel. Mari agama Islam kuwi lah kasih ngangel. Sing ngangel kuwi pikirannya dewek. Nah, ini tadi kembali ke tadi anak itu. Jadi puasa itu semampunya dulu. Ya, anak saya itu Bu, muta-muta Pak hari pertama. Lemes muta-muta, lu saya mandar khawatir. Oleh beberapa bulan yang lalu sempat kayak gitu, dirawat di rumah sakit 6 hari itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah kuat puasa. Ini anak yang satu. Yang satunya lagi kuat ya, tapi habis asar sudah nggak bisa apa-apa. Kata Umi, hari pertama memang kayak gini si kuat. Si kuat itu. Ya, jadi harap maklum gitu lah. Hari pertama nggak saya ajak kemana-mana. Hari kedua saya ngidolan aku. Wis bisa plesir maring pasar Ramadan, pasar Tiban ngendi yo ngene. Nang ki adeg ana jalan durian apa jalan ngendi tekan pasar kana. Jadi semampunya. Ya. Kemudian yang terakhir kita berdoa kepada Allah. Doa maring ya Allah mudah-mudahan diberi kekuatan anak-anak kami. Ini sering dong. Sekarang kita ini bisanya kekuatannya donga. Enggak bisa apa-apa sama anak itu. Jadi itu antara lain khusus mengenai puasa. Karena biar kuat ya sahure dicukupi, senengane anaknya apa. Terus ngerti senengane anaknya ceker nang jero tukonane ndas. Misal ya. Dong senengane anaknya senengane misalnya ndas jenengan tukonane ceker ya udah dipangan. Itu kan salah satu upaya teknis-teknis macam itu ya bisa dipenuhi. Terus berbuka kan seneng udah. Nah, senang terutama yang sehat-sehat itu. Jadi ya kira-kira begitulah untuk melatih anak-anak kita berpuasa di bulan Ramadan.